عليه وإلى روح أفضل وصحبه وقربه التابعين والتابعين وتابعين بسلام الدين ثم إلى روح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والمفسرين والمرسلين والسادة السفية المعاقين وتابعين بسلام الدين وصلي المصنف في هذا الكتاب وصلي فرهم أن الله تعالى يتغشى برحمته وينعم بركاتهم وأسر من مرهم قلوبهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا بالحسنى وهرنا في خير ولد وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun, ini satu pasal. Syurutut tayammumi asyaratun. Bermula syarat-syarat tayammum
asyaratun, ada 10. Ayyakuna biturabin. Yang pertama bahwasanya adalah tayamum itu dengan debu. Jadi tidak sah kalau kita menepuk sesuatu yang tidak ada debunya. Jadi tidak sah menurut mazhab Syafi'i menepuk sesuatu yang tidak ada debunya, seperti batu yang keras yang sama sekali tidak ada debu, atau misalnya seperti meja atau dinding dan sebagainya yang sama sekali tidak mengandung debu. Ini di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Wa ayyakuna tahiran, dan bahwa tohar, bahwa itu turab, itu debu adalah suci. Jadi kalau debunya najis, ya jelas tidak sah untuk dijadikan alat untuk bertayamum. Wa alla yakuna musta'malan, dan bahwa tidak ada itu turab atau debu musta'mal. Lalu yang musta'mal itu yang bagaimana? Ini yang sering menjadi pertanyaan. Jadi yang musta'mal itu adalah misalnya kita menyapu muka, kita sapu muka. Nah, yang di muka ini kita sapukan lagi ke tangan, itu adalah debu yang musta'mal. Jadi yang sudah kita sapukan di muka, sudah kita ratakan di muka atau di wajah. Nah, kemudian yang di wajah ini kita sapukan ke tangan. Nah, maka yang di tangan ini masih belum sah. Atau misalnya yang berguguran dari anggota yang telah kita sapu. Seperti misalnya yang di muka ini sudah kita sapu, ternyata debunya berguguran, kita tanai. Nah, yang kita tanai ini lalu kita sapukan misalnya ke tangan. Nah, ini adalah debu yang musta'mal. Atau misalnya debu yang pada tepukan kedua. Karena yang pada tepukan kedua ini maksudnya yang dari telapak tangan. Yang dari telapak tangan, kalau dia mengangkat, nah lalu jatuh, nah ini kan sudah mencukupi untuk kedua telapak tangan. Lalu ada yang berjatuhan. Nah, maka yang berjatuhan ini adalah debu yang musta'mal. Nah, jadi kalau debu itu sudah disapukan lalu berjatuhan, itu adalah debu yang musta'mal. Adapun kalau debu itu masih berada di tangan yang merupakan alat kita untuk menyapu, maka itu masih belum musta'mal. Intinya seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan debu yang musta'mal adalah debu dari bagian yang sudah disapu. Nah, yang tersisa dari bagian tubuh yang sudah disapu, sekali lagi seperti kita sapu muka, kemudian yang di muka ini kita sapukan ke tangan seperti ini. Nah, atau kita sapu muka, kita sapu wajah, nah kemudian debunya berjatuhan, lalu kita tanai. Nah, kita tanai seperti ini, lalu kita sapukan misalnya. Atau yang itu tadi. Nah, begitu kita angkat, ada debu berjatuhan, karena tepukan kedua ini adalah untuk meratai atau untuk bagian tangan, telapak tangan. Jadi tepukan yang kedua ini untuk bagian tangan. Nah, tapi yang tersisa, di tangan, di telapak tangan kita, ini adalah alat untuk menyapu, ini tidak masalah. Intinya seperti itu. Jadi itulah definisi daripada debu yang musta'mal, supaya bisa dipahami dengan benar. Adapun yang jatuh ketika kita menepuk, nah ketika kita menepuk untuk pertama kali ada debu yang jatuh, nah itu bukan debu musta'mal, karena yang kita sapu untuk pertama kali adalah wajah. Paham yang lola? Yang kita sapu untuk pertama kali itu adalah wajah. Yang kedua ini adalah tangan. Nah, tangan ketika kita mengangkat kalau ada yang berjatuhan, nah yang berjatuhan itu adalah termasuk daripada debu yang musta'mal. Adapun yang masih tersisa, nah itu adalah debu yang belum musta'mal.
Jadi tinggal kita sapukan kan seperti itu. Nah, tinggal kita sapukan. Kemudian kita sambung wa alla yukhalitahu dakikun wa nahwuhu, dan bahwa tidak mencampuri yukhalitahu, tidak mencampuri akan dia akan itu tanah dakikun oleh gandum, oleh tepung gandum seperti itu, oleh tepung gandum wa nahwuhu, dan yang seumpamanya. Jadi jangan sampai tepung gandum atau yang seumpamanya mencampuri itu debu. Kalau tidak, maka tidak sah tayamum kita. Termasuk pasir itu pun juga tidak sah kalau terjadi percampuran antara pasir dengan debu. Jadi harus debu yang tulen, seperti debu-debu yang ada di tanah-tanah, kan seperti itu. Nah, kemudian wa ayyaqsidahu, dan bahwa orang yang bertayamum itu memaksudkan akan itu tanah. Apa yang dimaksud memaksudkan? Artinya mengkosot itu tanah. Falau safat hurrihu faraddadahu lam yakfihi. Falau safat hurrihu, maka seandainya menghembuskan atau bertiup, artinya berhembus kepadanya. Nah, seperti itu. Seandainya berhembus kepadanya oleh angin, faraddadahu, maka dia membolak-balikannya di anggota tubuhnya, yaitu muka dan tangan, lam yakfihi, maka itu tidak mencukupi akan dia. Jadi wajib dengan qasad. Arti qasad ini maksudnya dengan memaksudkannya atau menyengajanya. Jadi ada unsur kesengajaan. Jadi kalau misalnya ada angin bertiup dengan kencang, angin ini membawa debu, nah lalu kita menghantai muka kita pakai ini, atau menghantai tangan kita yang ini, nah itu kada sah. Nah, paham ya lah. Jadi harus ada unsur qasad, unsur kita memaksudkan mengambil itu debu. Nah, memaksudkan untuk mengambil itu debu. Tanpa ada memaksudkan yang demikian, maka itu hukumnya tidak sah. Nah, kecuali kalau misalnya ada angin berhembus, nah membawa debu, lalu kita tanai nanti ini. Nah, ini ada unsur memaksudkan, ada unsur mengkosotnya. Nah, kita tanai, nah sambil berniat seperti itu. Nah, kita tanai lagi, lalu kita sapu. Nah, maka itu hukumnya sah. Nah, maka itu hukumnya adalah sah. Adapun kalau muha yang disurungakan, nah itu penang tangan yang disurungakan, itu hukumnya kada sah. Nah, kemudian wa ayyas yamsaha wajhahu wa yadayhi bidorbataini, dan bahwa orang yang bertayamum itu menyapu akan wajahnya dan akan kedua tangannya sampai siku bidorbataini, dengan 2 kali pukulan, 2 kali tepukan. Jadi harus 2 kali. Kalau sekali saja, misalnya seperti ini, muka kemudian langsung tangan, itu hukumnya tidak sah, harus 2 kali. Jadi sekali untuk muka, sekali untuk kedua tangan. Nah, itu seperti itu. Wa ayyuzilan najasata awalan, dan juga disyaratkan harus dia menghilangkan akan najis awalan, terlebih dahulu. Nah, jadi diharuskan atau diwajibkan dia menghilangkan najis terlebih dahulu. Karena tayamum ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita hilangkan najis terlebih dahulu. Oleh karena itu kalau kita buang air kecil misalnya, buang air kecil misalnya. Nah, bedanya antara wudu dengan tayamum, kalau kita buang air kecil, kita kencing, maka sesudah kencing boleh berwudu dulu baru tayamum. Sekalipun ini menyalahi daripada yang afdol. Yang afdolnya berwudu dulu baru istinja. Nah, salah sebut. Jadi berwudu dulu baru istinja, itu boleh. Nah, karena apa? Karena ketika kita berwudu tidak disyaratkan harus menghilangkan najis, kecuali najis yang ada di anggota wudu saja. Jadi untuk menghilangkan najis di dalam berwudu tidak disyaratkan kecuali pada anggota wudu saja. Nah, adapun anggota yang lain seperti misalnya kemaluan kita sesudah kita kencing, maka itu boleh saja kita dahulukan wudu daripada istinja. Cuma yang afdalnya kita beristinja dulu, kita bersihkan najis yang ada di kemaluan kita dulu, baru kita berwudu. Nah, itu yang afdalnya.
Nah, berbeda dengan tayamum. Tayamum ini harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Sama ada najisnya di anggota tayamum, yaitu muka dan tangan, ataupun bukan di anggota tayamum, seperti di kemaluan, wajib kita beristinja terlebih dahulu. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, dan wajib bahwa dia beristihad, artinya menentukan, berusaha semaksimal mungkin untuk mencari di mana arah kiblat sebelumnya. Wajib itu hukumnya. Jadi bisa dengan melihat matahari, bisa melihat apapun yang intinya menunjukkan kepada arah kiblat. Misalnya ada sinyal dengan menggunakan aplikasi yang terpercaya, nah boleh kan seperti itu. Kalau ada sinyal ya terpaksa melihat ke matahari. Kalau kita ini di Indonesia arahnya arah barat, ya matahari terbitnya ke barat. Jadi setiap hari matahari itu berjalan ke arah barat, kan seperti itu. Pokoknya kita harus berusaha semaksimal mungkin sebelum melaksanakan tayamum untuk mencari di mana arah kiblat. Wa ayyaqa'a ba'da dukhulil waqti, dan disyaratkan, diwajibkan bahwa itu tayamum terjadi, yaqa'a terjadi ba'da dukhulil waqti, sesudah masuknya waktu. Jadi harus sesudah masuknya waktu. Kalau belum masuk waktu maka itu tidak sah. Nah, kecuali ada beberapa masalah. Misalnya seperti yang disebutkan dalam beberapa kitab, diantaranya Umdatus Salik, bahwasanya kita ini kalau hendak sholat duha, misalnya di tempat yang tidak ada airnya, maka kita pun bertayamum untuk sholat duha. Ternyata karena suatu hal akhirnya kita tidak sholat duha juga sampai tergelincir matahari, sampai waktu zuhur tiba. Nah, kita pun tidak kunjung melaksanakan sholat duha, maka kita bisa sholat zuhur dengan tayamum tersebut. Nah, jadi ini maksudnya apabila kita ada niatan sholat duha, kita bertayamum, sebenarnya niatnya itu untuk sholat duha. Ternyata apa? Ternyata karena sesuatu hal akhirnya tertunda sholat duha kita. Lalu masuk waktu zuhur, maka kita bisa sholat zuhur dengan tayamum tersebut. Nah, ini diantara pengecualiannya. Nah, kemudian yang terakhir, wa ayyatayammama likulli fardin ainiyin, bahwa dia disyaratkan atau diwajibkan bertayamum likulli fardin, untuk setiap fardu ain, yaitu sholat fardu 5 waktu. Nah, ini harus satu kali satu tayamum. Jadi satu sholat fardu, satu tayamum. Satu sholat fardu, satu tayamum. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita hendak melaksanakan sholat jama', nah sholat jama', maka ini yang cocok adalah jama' takhir, bukan jama' takdim. Kenapa demikian? Karena jama' takdim disyaratkan mualah. Mualah ini artinya jangan sampai ada jeda yang lama antara salam daripada sholat yang pertama seperti sholat zuhur dengan takbiratul ihram sholat yang kedua seperti sholat asar. Nah, itu wajib hukumnya mualah. Nah, untuk jama' takdim, jadi asar dibawa ke zuhur, wajib mualah. Arti mualah jangan sampai ada jeda yang lama antara salam sholat pertama dengan takbir sholat kedua. Nah, jadi menurut sebagian ulama adalah 2 rakaat yang paling cepat. Maksud yang paling cepat ini yang rukun-rukunnya saja. Nah, 2 rakaat yang rukun-rukunnya saja, yang Fatihah itu cuma Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, tanpa ada Allahu Akbar kabiro, tanpa ada surah. Nah, kemudian ruku kadar subhanallah saja, i'tidal kadar subhanallah saja, kemudian sujud kadar subhanallah, dan seterusnya. Intinya yang wajib-wajibnya saja. Nah, itu sekitar mungkin 1,5 menit lah mungkin, atau paling lama 2 menit, itu paling lama. Tapi ya kalau dihitung-hitung yang sebenarnya itu sekitar 1,5 menitan. Nah, lewat daripada itu maka tidak bisa lagi untuk jama' takdim. Nah, jadi kalau berdoa setumat kurang dari semenit bisa-bisa aja, atau qomat istilahnya setumat, nah itu bisa-bisa aja. Asal jangan melewati batasan yang tadi, batasan
waktu yang mencukupi untuk kita sholat 2 rakaat yang super cepat, yaitu yang wajib-wajibnya. Nah, yang wajib-wajibnya. Jadi yang dimaksud super cepat ini bukan yang kayak ada itu di TV-TV sembahyang tarawih yang kalau lah, nah bismillahirrahmanirrahim waladhdallin ya istilahnya deh, amin ya kalau lebih belah istilahnya deh. Nah bisa bilang nas ya terakhirnya kayak itu aja ya kalau istilahnya nih hajar rukuk kan deh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah itu memang dalam mazhab Hanafi itu hukumnya sah tapi tetap berdosa karena dalam mazhab Hanafi itu tumaninah itu bukan rukun, kalau ditinggalkan hukumnya sah tapi itu adalah wajib. Nah kalau ditinggalkan berdosa tapi sholatnya tetap sah, intinya seperti itu. Nah tapi bagi mereka ya wallahu alam kemana merujuknya. Nah wallahu alam kemana merujuknya, apakah dulu pernah terjadi misalnya jin menyamar atau wallahu alam ya kalau belah. Nah yang namanya tipu daya setan, tipu daya anak-anak iblis ini sangatlah halus. Banyak sekali cerita-cerita di masa lalu yang mana iblis ataupun setan ataupun jin yang jahat menyamar menjadi orang tua, menjadi misalnya nih orang yang seolah-olah bijak atau menjadi orang yang seolah-olah ilmu. Nah, lalu dia mengajari orang lain. Nah, lalu dari situ akhirnya dia mampu menyesatkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ulun pernah ada mendengar cerita. Walau alam apakah sahih atau tidak, cuma cerita ini ada hikmahnya. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, ini yang ada di kitab dulu. Nah, ini cerita di zaman dahulu kisahnya. Nah, di daerah Bahuluan sana ada orang berdua benih sanak. Ada orang berdua benih sanak, 2 saudara. Nah, yang kakak dan yang adik, kan seperti itu. Yang kakak ini rajin mengaji. Nah, kemudian yang adik ini ternyata pemalas, koler mengaji. Yang adik ini koler mengaji. Jadi yang kakak ini sampai akhirnya pergi ke Makkah untuk menuntut ilmu. Sampai akhirnya pergi ke Makkah untuk menuntut ilmu. Nah, beberapa tahun di sana, bahkan mungkin sampai hampir 10 tahun atau berapa tahun lah. Yang pasti sudah lama di Mekah, akhirnya si kakak ini pulang, lalu si kakak ini terkejut. Melihat si adik membuka majelis taklim, ternyata muridnya banyak daripada orang-orang sekitar. Nah, si kakak ini bingung, terkaget-kaget. Di mana ikam belajar jadi sampai selanjutnya wani buka majelis taklim kan gitu nah. Nah jadi jar si adik, nah aku nih istilahnya deh ada bisi bro, maka ikam bahari koler mengaji. Nah aku nih dapat guru di tengah hutan. Di hutan itu ada goa, di goa itu ada semacam rahasia yang mana kalau kita masuk ke dalamnya maka langsung menembus ke Masjidil Haram. Takajut-kajut aja kakak ini. Nah lalu akhirnya ujar si kakak karena penasaran, kawakah ikam menemukan aku non guru ikam tuh, kawa benar coba kena isok. Nah ikam kita berjanjian, nah kita tulahkan ke hutan, nah kita masuk ke dalam gua itu. Sampai ke gua ternyata di mulut gua itu masih gelap. Tapi begitu masuk ke dalamnya, semakin dalam ada nampak cahaya. Cahayanya semakin terang, akhirnya nampaklah pemandangan seolah-olah mereka berdua berada di Masjidil Haram. Jadi ada Ka'bahnya, ada masjidnya. Nah kemudian orang-orang berdatangan, seolah-olah mau sholat. Nah tidak berapa lama kemudian ada seorang yang sudah tua datang. Dia punya jenggot, dia punya surban, dia punya selendang, dia punya jubah. Nah, maju ke mihrab, ke tempat sholat. Nah, kemudian dia pun menjadi imam sholat. Lalu kata si adik ini, nah ini guruku, istilahnya nih, ujar si kakak, rasa kada suah aku melihat ulama nak ini di Masjidil Haram. Kan gitu nah, kada suah aku melihat istilahnya nih. Ini siapa kan? Oh, ini imam Masjidil Haram. Nah, ajar nak kakak nih asa janggal. Aku berlawasan di Masjidil Haram mengaji selama sekian tahun,
kada suah mendapati imam yang kayak ini. Nah lalu si imam tadi mengangkat takbir, yang lainnya mengangkat takbir juga. Nah termasuk si kakak ini pura-pura bersembahyang dulu. Pas sujud, pas ruku, sekalinya ada kelihatan sedikit buntut. Nah pas ruku ada kelihatan sedikit buntut. Sekali sujud, nampak benar buntutnya. Nah lalu si kakak ini langsung maju, langsung menyepak si imam tadi dengan ucapan Allahu Akbar. Akhirnya si imam tadi terkipai, nah terpental ke depannya lagi. Nah akhirnya apa? Akhirnya si imam tadi berubah menjadi monyet. Dan juga orang-orang yang di sekitar ini kanan kiri semuanya berubah menjadi monyet. Kemudian suasana kembali gelap. Nah lalu akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwasanya si adiknya ini mengaji kepada siluman monyet. Nah, artinya setan yang berbentuk monyet, berbentuk kera. Nah, jadi gurunya adalah setan yang menyamar menjadi manusia, manusia yang pakai sorban, pakai jubah dan seterusnya, yang bisa berbicara agama. Nah, khususnya ilmu ketuhanan, kan istilahnya nih ilmu yang antik-antik, yang disebut di kampung-kampung ilmu kesempurnaan dan sebagainya, ternyata dia adalah setan atau siluman monyet yang menyamar. Naudzubillah min dzalik. Nah ini, nah kalau yang ada kitabnya itu ada cerita daripada Imam Junaid al-Baghdadi, yang mana Imam Junaid al-Baghdadi ini beliau punya beberapa murid. Nah di antara murid beliau ini ada yang kada hakun lagi mengaji. Nah imbah ditakuni nang kawan, kenapa ikut kada hakun lagi mengaji, kada hakun lagi belajar. Nah ternyata ujar si murid ini, aku setiap malam dijemput oleh burung dari surga, yang mana burung itu membawaku masuk ke dalam surga. Nah setiap malam, jadi pas jam bubuhan kita biasanya kan belajaran lawan Imam Junaid, nah ternyata burung itu datang menjemputku membawa ke surga. Jadi aku kada kawal lagi hadir. Nah lalu akhirnya dilaporkan kepada Imam Junaid, lalu dipenderi oleh Imam Junaid, itu murid sidin yang kada pun lagi mengaji, lantaran menyangka dirinya dibawa ke dalam surga. Apakah ikam yakin dimasukkan ke dalam surga? Inggih ulun yakin 100%. Ulun lihat macam-macam hal-hal yang kada pernah ulun lihat selama di dunia. Nah lalu apa kata Imam Junaid? Kata Imam Junaid, kalau begitu seandainya burung itu hendak menjemputmu lagi, hendak menjemputmu untuk kembali lagi ke alam dunia, jangan mau. Engkau duduk saja di sana, engkau tunggu beberapa saat. Nah kemudian akhirnya pada malam besoknya dia dijemput oleh burung itu, dimasukkan ke dalam surga, kan menurut dugaannya masuk ke dalam surga. Nah beberapa jam kemudian burung itu datang menjemputnya, dia tidak mau. Dia ingin tetap tinggal di situ. Ternyata apa yang terjadi? Begitu terbit fajar, semua pemandangan yang ajib-ajib itu, pemandangan yang antik-antik, yang ajaib-ajaib itu hilang. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi bak sampah. Nah ternyata burung itu adalah setan yang menyamar. Nah dia sihir mata murid Imam Junaid al-Baghdadi tadi, sehingga dia melihat pemandangan yang ajaib-ajaib, pemandangan yang aneh-aneh, yang tidak pernah, yang menakjubkan lah, bukan aneh-aneh, yang menakjubkan, yang tidak pernah dilihat olehnya sebelumnya. Dikira dia sudah mati. Kalau kita tidak punya iman yang sempurna, maksudnya iman yang kuat, nah kita tidak punya pengetahuan yang memadai dan seterusnya, maka kemungkinan kita akan terjebak oleh tipu daya setan. Naudzubillah min dzalik. Nah kemudian kita lanjutkan faslun, ini satu pasal. Furudut tayammumi khamsatun. Rukun-rukun tayamum itu ada 5. Al-awalu an-naqlu. Yang pertama adalah memindah. Jadi wajib itu hukumnya memindah. Ya seperti yang telah digambarkan tadi. Jangan sampai tidak ada tujuan, tidak ada qasad memindah. Jadi harus ada qasad memindah. Kalau ada angin yang datang berhembus, maka wajib ditahan seperti ini dengan qasad memindah debu. Nah, memindah debu. Kalau angin itu membawa debu. Kalau anginnya kada membawa debu, maka ya jelas tidak sah.
ini maksudnya angin yang membawa debu seperti yang biasa terjadi di gurun-gurun pasir, yang mana anginnya itu berterbangan membawa debu. Jadi harus ditahan seperti ini. Kayak orang tenaga dalam kan istilahnya nih. Nah ditahan seperti ini dengan kosat, dengan tujuan, dengan niatan memindah debu ke anggota. Asani niatul istibahati. Nah yang kedua adalah niat istibahah atau niat membolehkan daripada fardu sholat. Nah ini yang kadang kita lupa. Jadi tidak sah kalau hanya nawaitu tayamum, aku berniat tayamum, itu tidak sah. Harus dengan ada ucapan di dalam hati untuk membolehkan fardu sholat. Karena apa? Karena tayamum ini bukan taharah yang aslinya. Taharah yang aslinya adalah mandi wajib bagi yang junub atau haid, perempuan yang haid, dan berwudu bagi yang berhadas kecil. Itu taharah yang aslinya. Adapun tayamum ini hanyalah taharah darurat. Nah, sifatnya darurat saja. Nah, sifatnya hanya membolehkan fardu sholat saja. Jadi kalau misalnya seseorang itu junub, tidak ada air sama sekali, nah lalu dia bertayamum 2 kali, dia tepuk. Nah, kemudian dia sholat, sesudah sholat misalnya nih, nah sesudah sholat, dia berjalan, lalu menemukan air, dan juga kebetulan waktu itu masuk waktu sholat yang kedua. Nah waktu sholat yang kedua misalnya tadi zuhur, sekarang asar. Nah maka itu harus dengan dia mandi. Jadi kadakawa buudu wara, paham jangan lupa. Kadakawa buudu saja. Jadi harus dia mandi. Nah kemudian dia berudu baru bisa sholat asar. Nah karena apa? Karena tayamum ini sifatnya darurat, sifatnya hanya mengganti mandi. Paham jangan lupa. Ya, jadi sekali lagi kalau misalnya ada orang yang junub, kemudian dia tidak menemukan air sama sekali karena misalnya dia terdampar atau misalnya tersesat di suatu tempat seperti gurun pasir yang tidak ada airnya sama sekali, nah maka apa? Maka dia pun bertayamum. Nah untuk sholat zuhur misalnya dia bertayamum. Kemudian dia berjalan, misalnya berjalan dengan mobil kan ya. Nah karena mobil itu kan istilahnya inya menggas mungkin 100 km per jam. Nah lalu akhirnya apa? Akhirnya bertemulah dia dengan air di waktu asar. Dia mau mengerjakan sholat asar. Tidak cukup hanya dengan berwudu. Dia harus mandi dulu. Nah mandi dulu kemudian dia sholat asar. Nah karena apa? Karena yang namanya tayamum itu hanyalah taharah yang sifatnya darurat. Wa yajibu qarnuha bid-darbi, dan wajib menyertakan niat istibahah itu. Nah wajib menyertakan niat istibahah itu bid-darbi. Nah menyertakannya dengan pukulan. Wastidamatuha ila masyi wajhihi, dan mendawamkannya atau menetapkan niat istibahah itu sampai dia menyapu wajahnya. Itu hukumnya adalah wajib. Nah itu hukumnya adalah wajib. Maksudnya ini termasuk daripada fardu. Jadi kalau kita menepuk pasir, nah ini yang wajibnya dulu. Kalau yang sunahnya kita ada pembicaraannya. Nanti ada pembicaraan bagaimana yang sunahnya. Nah kita tepuk ini pasir aja, salah sambat pulang. Kita tepuk ini debu, kan istilahnya nih. Debu ini kita tepuk. Nah ketika kita mulai menepuk ini, nah tepuk, kita berniat sudah dalam hati. Aku berniat tayamum untuk membolehkan fardu sholat misalnya. Nah, jadi dari kita menepuk, nah kita mulai memasang niat, aku berniat tayamum untuk membolehkan fardu sholat. Sampai ke sini, sampai ke wajah, sampai tangan kita ini menyentuh wajah, nah kemudian kita sapu. Jadi wajib kita mendawamkan atau menetapkan niat, jangan sampai putus dari kita mulai menepuk sampai kita menyapu awal-awal juz atau awal-awal bagian daripada wajah. Nah, itu hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian fa'in nawastibahatul fardi sholal fardu wan nafla.
Ini ada tingkatannya untuk niat. Maka apabila dia berniat fa innawa istibahatal fardi, akan kebolehan fardu. Maksudnya sholat fardu. Sholal fardu wan nafla, maka dia boleh sholat fardu dan sholat sunnah. Kedua-duanya bisa. Nah, awis tibahatan nafli, atau misalnya dia berniat membolehkan sholat sunnah saja. Awis sholati, atau sholat saja tanpa ada kata-kata fardu. Nah, aw sholatil janazati, atau sholat jenazah saja. Lam yusolli bihil fardo, maka dia tidak sholat dengannya akan fardu. Maksudnya tidak boleh dia sholat dengan ide tayamum akan sholat fardu. Nah, jadi kalau misalnya niatnya hanya membolehkan sholat saja, atau membolehkan sholat sunnah saja, atau membolehkan sholat jenazah saja di dalam hatinya, maka itu untuk sholat fardu tidak bisa. Tapi kalau misalnya dia hanya mengucapkan dalam hati untuk membolehkan sholat fardu atau fardu sholat, nah untuk membolehkan fardu sholat, maka semuanya bisa, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Atau yang lain-lainnya, seperti misalnya membaca Al-Quran, seperti ya bagi orang yang junub lah, atau menyentuhnya, kan istilahnya deh, bagi orang yang berhadas dan orang yang junub, maka itu dibolehkan semuanya. Kalau niatnya adalah istibahat al-fardi, artinya membolehkan fardu sholat. Ini meliputi seberataannya. Jadi kita harus berhati-hati juga dalam berniat. Kalau kita hendak sholat fardu dan yang lain-lainnya, maka harus istibahat al-fardi. Jadi kalau pakai bahasa Arabnya itu nawaitu tayammuma listibahatil fardi, atau listibahati fardis sholat lillahi ta'ala. Seperti itu. Aku berniat tayamum untuk membolehkan fardu sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salisu, yang ketiga, mas wajhi, menyapu wajahnya. Batasannya ketika kita wudu. Cuma bedanya kalau wudu itu kan air itu harus sampai ke belakang alis ini, ke kulit yang ada di belakang alis. Nah, kemudian lagi kulit yang ada di belakang kumis, kan seperti itu. Adapun jenggot, nah sudah dibahas kemarin, kalau tebal maka cukup bagian luarnya, kalau tipis maka harus juga disampaikan ke kulit yang ada di belakang jenggot ini. Kan seperti itu. Nah, jadi untuk tayamum itu tidak wajib menyampaikan debu ke belakang alis atau ke belakang kumis kalau kumisnya tumbuh kan seperti itu, atau misalnya ke belakang jenggot kalau jenggotnya ini tipis. Nah, ini tidak wajib. Nah, jadi hanya meratakan di bagian kulit saja dan bagian permukaan daripada bulu-bulu. Nah, bulu mata misalnya nih, atau kumis, nah itu bagian permukaan saja. Kada wajib nang begesek behimat kan gitu, nah supaya debunya sampai kada wajib. Paham ya kalau lah, selanjutnya nih, amun begesek behimat sesengot tabal ya kalau, nah ini kalau kita apa karanya putal-putal sesengot, nah jadi kada wajib itu. Yang wajib hanya permukaannya saja, permukaan kulit itu pasti, dan permukaan daripada bulu-buluan yang ada di wajah. Karena apa? Karena ini masyakkah, sulit untuk menyampaikan ke bagian-bagian tersebut. Sedangkan dalam kaidah fikih al-amru idza daqa ittasa. Satu perkara apabila sempit urusannya, perihalnya, maka menjadi luas hukumnya. Nah, ini kan sempit perihalnya, artinya kalau dipaksakan untuk disampaikan debu ke balik alis ini, maka kita akan mengalami kesulitan. Jadi itu dimaafkan saja, tidak diwajibkan untuk disampaikan ke belakang alis atau yang seumpamanya, hanya bagian permukaannya saja. Nah, kemudian kita sambung sedikit. Ar-rabi'u mashu yadaihi bimirfaqaihima. Nah, menyapu kedua tangannya beserta kedua sikunya. Jadi wajib itu, wajib untuk kita sapu. Cuma hanya satu kali. Al-khamisu, yang kelima, at-tartibu bainal mashataini. Tertib artinya berurutan antara dua sapuan. Nah, berurutan antara dua sapuan. Jadi kalau misalnya tidak berurutan, tangan dulu baru muka, itu tidak sah.
Nah ini, jadi secara umum atau secara ringkas yang wajibnya ya hanya seperti ini saja. Artinya imbah ditepuk, nah berniat, aku berniat bertayamum untuk membolehkan fardu sholat itu. Nah, jadi disapu-sapu permukaannya aja, nah akan disapu. Nah kemudian lagi kita tepuk lagi, nah kemudian kita sapukan ke tangan, nah putar, kemudian sapukan lagi ke tangan, yang ini putar, nah akan seperti ini. Nah itulah cara untuk bertayamum. Itu cara yang abdolnya. Kalau ada kayak itu boleh aja juga. Misalnya mendahulukan kiri dari kanan itu boleh-boleh aja. Cuma ada sunnah. Nah kemudian kita lanjut karena ini sedikit lagi ada banyak. Wa sunanuhu at-tasmiyatu. Dan sunnah-sunnahnya itu adalah tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Bukan memberi nama lah. Tasmiyah ini maksudnya membaca bismillah. Jadi jangan salah paham. Dikira tasmiyah ini memberi nama. Jadi sebelum bertayamum memberi nama dulu. Nah nama siapakah yang diberikan sebenarnya nih? Ada kucing lewat lalu kucing dengaran nih. Nah ini salah. Ini maksudnya adalah tasmiyah membaca bismillah. Nah sama seperti wudhu. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan bagian kanan daripada tangan. Nah jadi jangan salah paham juga, ini tangan. Nah tangan bukan wajah. Kalau wajah itu dibayangkan aja. Nah, adapun tangan dahulukan kanan daripada kiri. Wa ala wajhi. Nah, kalau wajah itu yang sunnah didahulukan adalah bagian atas dari kepalanya, bagian ubun-ubun. Nah, jadi yang sunnahnya ya istilahnya ditepuk. Nah, di sini dulu. Nah, betulnya. Seperti itu. Wa takhtiful gubari, dan meringankan debu. Nah, meringankan debu itu sunnah. Caranya bagaimana? Nah, ini kan kita tepuk debunya. Nah, kemudian kita perbuat seperti ini. Kalau kita bisa mendawamkan niat di dalam hati. Kalau mengganggu, ya berusah kan istilahnya, karena ini adalah sunnah aja juga. Cuma kalau kawa, ya sambil berniat sambil meringankan. Nah, itu kalau debunya tebal. Di mana? Di tangan kita. Kalau debunya sudah tipis berdahulu, ya apa yang hendak diringankan kan seperti itu. Wal muwalatu, dan sunnahnya itu adalah muwalah. Arti muwalah berturut-turut. Nah, berturut-turut. Artinya apa? Ini sama seperti wudu. Kalau wudu itu kan patokannya apabila misalnya kita hendak membasuh tangan, maka yang di wajah ini belum kering. Nah itu disebut mualah. Apabila kita hendak membasuh tangan, yang di wajah ini sudah kering, yang sudah dibasuhkan di wajah ini airnya sudah kering, maka itu tidak mualah. Nah jadi mualah itu membasuh anggota berikutnya sebelum kering anggota sebelumnya. Nah itu namanya mualah. Nah ini hukumnya sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i untuk wudu. Dan juga termasuk tayamum adalah sunnah. Nah jadi ini kira-kira kalau wudu kira-kira berapa menit hajar kering. Nah gitu juga tayamum. Seandainya cuacanya ini kan panas, ya kalau ini cepat kering. Paling misalnya semenit sudah kering. Nah maka jangan lewat daripada semenit. Kalau lewat daripada semenit maka hilanglah kesunahan daripada tayamum. Salah satu kesunahan daripada tayamum. Sekalipun hukumnya adalah sah, cuma salah satu dari yang disunahkan dalam tayamum itu tidak kita raih. Nah artinya pahalanya berkurang, tidak sempurna. Nah jadi mualah ini hukumnya sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Baik itu wudu ataupun mandi wajib sama. Ya seperti yang ulun jelaskan kemarin-kemarin. Misalnya seseorang itu junub, nah malamnya junub, koler mandi. Nah lalu bisa kayaknya mandi berdahulu dengan istilahnya telapak tangan dia dulu diniatakan. Kemudian misalnya wajah, kemudian kaki, maka itu hukumnya boleh. Jadi paginya tinggal menyambung, paham jangan lah. Jadi diisukan tinggal menyambung. Nah jadi misalnya kan junub nih, nah kemudian masuk ke kamar mandi, yang dibasuh ini cuma telapak tangan dengan niat mengangkat hadas besar. Nah kemudian dibasuhnya muka, dibasuhnya misalnya kaki, nah itu sudah
sah niatnya dan sudah terangkat hadas yang ada di wajah misalnya atau yang ada di telapak tangan atau yang ada di kaki itu sudah terangkat. Nah, paginya tinggal menyambung dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, itu sah dalam mazhab Syafi'i. Atau misalnya berwudu. Nah, ini yang pembuat ahli hisab atau ahli palak ya kalau istilahnya nih. Imbah tutung muha berokok kan nih sebatang. Nah, sampat karing. Nah, imbah itu pulang tangan pulang nih tutung berokok sebatang sampat karing. Hanyar menyapu kepala misalnya nih. Atau bubuhan penggemar bola. Nah, bubuhan penggemar bola. Nah, TV nyaring misalkan gitu. Nah, pas komentator ngarannya tuh nang anunya tuh nah lain komentator nang reporternya kah istilahnya deh nang Pina Tubur istilahnya deh ya aja sekarang bola digiring oleh Bambang Pamungkas ya kalau istilahnya deh apalagi dioper kepada aja siapakah lagi kan istilahnya deh nah itu apanya tuh ngarannya tuh nah Pina rame kan istilahnya deh lalu wae bejinguk setempat ke TV kalau Pina rahatan seru-serunya deh rahatan serangan-serangan yang orang tuh mematikan lah kan gitu nah yang membahayakan. Nah, jadi imbah sudah karing muha kan hanya bubulik pulang berwudu basuh tangan. Nah, sekalinya binarami pulang menang itu tadi mupender kan gitu nah. Berbahaya ya kan gitu istilahnya nih langsung pulang beloncet ke TV kan. Nah, itu hukumnya sah-sah saja bagi orang yang tidak salisil baul atau yang lainnya. Bagi orang yang tidak ada gangguan misalnya bekami kada tiis, nah orang itu tidak ada gangguan semacam itu, normal-normal saja, maka boleh dia untuk berwudu dengan kredit. Jadi kan apa-apa, jadi wudu pun bisa kredit, nah mandi bisa kredit, kan seperti itu, termasuk tayamum bisa juga kredit. Nah, jadi bukan cuma hutang yang kredit. Kemudian watafrikul asabi'i fid darbataini. Dan disunahkan juga ya istilahnya itu tafrik memisahkan asabi'i, memisahkan jari-jari, maksudnya merenggangkan. Jari-jari direnggangkan pada setiap kita fid darbataini, pada setiap kita menepuk yang dua itu. Jadi dua kali menepuk tetap itu yang sunahnya direnggangkan, bukan dirapatkan seperti ini tapi direnggangkan. Tawanastul khatami, dan juga mencabut atau mencopot daripada khatam. Khatam itu adalah cincin. Nah, ini untuk awal-awalnya. Tapi untuk yang berikutnya kayak apa? Wa yajibu nazul khatami fis saniyati, dan wajib mencopot cincin pada pukulan yang kedua. Maksud pukulan yang kedua adalah untuk menyapu tangan. Nah, itu wajib hukumnya. Supaya apa? Supaya debunya sampai ke daerah yang ada di belakang cincin ini, yang ditutupi oleh cincin. Kalau air mungkin sampai, tapi kalau debu itu tidak sampai. Nah, karena itu kalau kita yakin saja sampai, itu tidak wajib kalau kita berwudu. Nah, tidak wajib mencopot. Cuma kalau kita ada was-was, kita disunahkan untuk menggerak-gerakkannya supaya kita yakin bahwa air sampai ke sana. Kan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya sedikit lagi, wa min sunanihi, dan di antara sunah-sunahnya juga sunah tayamum imrarul yadi alal udwi, melewatkan tangan atas anggota. Nah, itu adalah sunnah. Maksudnya apa? Seperti kita menggosok pada wudu. Nah, menggosok-gosok pada wudu. Karena apa? Karena tayamum ini ya istilahnya ya menyapu lah. Itu jelas tayamum ini menyapu. Tapi yang lebih sunahkan lagi kita sapu seperti menggosok-gosok. Seperti menggosok, bukan cuma sekedar menyapu tapi dengan digosok-gosok. Nah, intinya seperti itu. Supaya kita betul-betul yakin bahwa debu sampai ke permukaan kulit tangan kita atau kulit muka kita. Wa mashul adudi, dan juga menyapu tangan atas itu hukumnya adalah sunnah. Jadi bukan cuma sekedar sampai ke siku itu yang wajibnya, tapi juga sampai ke lengan atas, sampai ke perbatasan bahu itu yang sunnahnya. Sama seperti kita berwudu sampai ke perbatasan bahu itu yang sunnahnya kalau tangan, kalau kaki sampai ke lutut itu yang sunnahnya. Wa adamu takrori, dan juga disunahkan tidak mengulang-ulang. Jadi hanya satu kali, berbeda dengan wudu atau mandi wajib.
atau misalnya beristinja itu sunnah 3 kali. Wal istiqbalu, dan menghadap, maksudnya menghadap kiblat itu hukumnya sunnah. Wasyahadatani ba'dahu, dan 2 kalimat syahadat sesudahnya. Dan 2 kalimat syahadat sesudahnya. Ya sama seperti wudu, artinya kita membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin, sama dengan kita mengangkat kedua tangan dan menghadap ke langit mata kita. Wa man lam yajid ma'an wala turaban, dan barang siapa yang tidak mendapati akan air tapi juga tidak mendapati akan tanah, maksudnya tanah berdebu, maka apa? Sholal fardhu wahdahu, maka dia wajib juga sholat fardu. Artinya sholat fardu semata, kan istilahnya nih, sholat fardu yang misalnya zuhur, atau misalnya asar, nah itunya yang digawi. Nah sedangkan yang lainnya jangan digawi. Nah yang lainnya, yang sunnah-sunnahnya dan sebagainya jangan digawi, sholat fardu aja. Ada, dan wajibnya mengulang apabila sudah tetamu debu atau tetamu air. Nah ini di mana gambarannya? Ini bisa terjadi kalau misalnya anggaplah, nah ini kan yang namanya dunia, Allah Ta'ala yang maha kuasa, bisa aja diatur oleh Allah Ta'ala kayak apapun. Nah ini kecanggihan teknologi. Misalnya ada orang istilahnya nih, bisa menciptakan pesawat yang halus-halus. Nah atau misalnya menciptakan apa ngarannya yang di film-film itu kan, dipasang di belakang ini, sekalinya kau terbang. Nah sekalinya kada kau lagi turun, misalnya kan gitu. Nah jadi di atas itu kada kawa wudu, kan misalnya nih kada kawa bertayamum. Kayak apa hendak wudu, banyunya kededa. Kayak apa hendak bertayamum, debu pun kededa di atas langit situ. Atau misalnya, nah dengan bantuan jin. Nah dengan bantuan jin mengangkat akan ke atas langit, sekalinya jinnya bipai kada hakun lagi menurunkan. Nah bingung istilahnya nih, pakai apa permadani ajaib, kan istilahnya nih kayak bubuhan Aladin. Mana istilahnya nih banyu kan kada turun, hujan kada turun, dijapai-japai perbandaninya kada ada juga debunya, kan istilahnya nih. Nah lalu kayak apa caranya? Ya terpaksa dulu menunggu, kalau jin kada menurunkan, kalau sudah sampai waktu zuhur maka kita sholat zuhur. Kalau sampai waktu asar maka kita sholat asar, yaitu untuk menghormat waktu. Paham jangan lupa, untuk menghormat waktu. Artinya kalau kita misalnya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala meninggal pada waktu itu, tapi kita sudah sholat menghormat waktu, maka kita tidak ditanya lagi kenapa kamu meninggalkan zuhur atau meninggalkan asar dan sebagainya. Jadi itu adalah sholat menghormat waktu, supaya kalau kita meninggal kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi. Jadi kalau misalnya pas misalnya nih giliran kita turun, harus dihampas oleh jinnya, lalu kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu kada ditakuni oleh Allah Ta'ala lagi di akhirat. Kenapa kada berzuhur atau kenapa kada beasar. Nah sama orang yang garing. Nah orang yang garing kalau kada kawa wudu, kada kawa bertayamum, nah maka itunya sholat seadanya. Sholat seadanya. Selama apa? Selama akalnya masih waras. Nah ada sebagian orang yang salah sangka, garing, lalu istilahnya nih benajis, nah dikiranya kada wajib lagi sembahyang. Padahal selama akal masih ada, masih waras, masih normal, tetap wajib sembahyang. Kalau kau menghilangkan najis, wajib menghilangkan najis. Kalau kada kau menghilangkan najis, ya sholat menghormat waktu dulu. Intinya seperti itu. Kalau kada kau wudu, ya tayamum. Kalau kada kau tayamum, ya sholat menghormat waktu dulu. Kalau kau menghadap kiblat, maka menghadap kiblat. Kalau kada kau menghadap kiblat, ya menghormati waktu dulu. Nah intinya seperti itu. Yang penting kita sholat menghormati waktu selama akal ini masih ada. Dan orang yang menjaga sholat itu senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya ketika sakaratul maut. Sudah banyak bukti-bukti, sudah banyak kenyataan, fakta yang menunjukkan hal tersebut. Orang yang senantiasa mengerjakan sholat, ketika misalnya dia sakit tapi dia masih sadar, masih akalnya masih normal, masih sadar, tidak pingsan, tidak koma dan sebagainya. Nah di waktu sakit itu masih menjalankan sholat, sekalipun hanya menghormat waktu,
ternyata Allah Ta'ala mentakdirkan hal yang berbeda. Tidak berapa lama sudah sholat, dia meninggal dunia, tapi meninggal dunia dalam keadaan yang baik, dalam keadaan bisa menyahut la ilaha illallah, dan juga dalam keadaan tenang, dengan wajah yang tidak menunjukkan kegelisahan, menunjukkan ketakutan dan sebagainya. Pokoknya seperti orang yang hendak istirahat, yang hendak tidur biasa. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang menjaga sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Adakah kira-kira pertanyaan? Silahkan aja. Adakah kira-kira pertanyaan? Kalau ada yang ada bertakun, silahkan. Kalau ada yang ada bertakun, kenapa? Silahkan aja. Jelas saja kalau lah. Nah, karena jelas saja, ya kalau lah selanjutnya deh. Nah, artinya kita ya semua berdoa lah. Mudah-mudahan tahun baru ini menjadi tahun baru yang baik untuk kita. Tahun baru yang membawa berkah dan kebaikan untuk kita semua. Nah, karena memang tahun baru ini ya kalau biblah kelihatan ada musibah-musibah agama yang lebih belah selanjutnya musibah agama. Nah, bina rami, wah ini sudah orang bakal Habibnya lebih belah. Padahal kuitannya kan selanjutnya kainnya, selanjutnya datunya sama sekali kada pernah bekaku. Nah, timbul inya yang bekaku ya kalau lebih belah selanjutnya. Nah, itu adalah termasuk daripada dosa besar. Karena Rasulullah bersabda, "Manidda'a ila ghairi abih, awitama ila ghairi mawalih, nah fa'alaihi la'natullah al-mutatabi'ah ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang mengklaim kepada nasab bukan abahnya, atau misalnya mengklaim dia adalah budak simpulan padahal bukan budak simpulan, maka Allah Ta'ala akan menurunkan laknat kepadanya, yang laknat ini akan bersambung terus menerus sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari segala hal yang mendatangkan murkanya, yang menjauhkan dari ridhonya, dan juga yang menjatuhkan kita ke dalam nerakanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keafiatan, dan juga umur yang panjang kepada kita semua dalam berbuat taat kepadanya, dalam berbakti kepadanya dan kepada Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat baginda Rasulullah SAW yang sejati, umat baginda Rasulullah yang diakui oleh beliau baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah dan segenap orang-orang yang diridhoi Allah. Kalau ada salah dan khilaf, mohon maaf. Ala hadhihi niyah wa ala ma wa bi salafuna salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.